Al-Fatihah. Ila hadarat asatizatina wa murabbina wa muallimina wa muhazibina wa mursyidina khususan Syekh Abdullah bin Idris rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaim bihuquqil adada ma fi ilmillah wa ala alihi ma dhaqat illa wa farajah Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan tafsir Jalalain surat Al-Baqarah ayat 256. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din ala dukhuli fihi qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ay zahara bil ayatil bayyinati annal imana rusydun wal kufru ghayyun. Nuzilat fi man kana lahu minal ansari auladun arada ay yukrihahum alal islami. Wa may yakfur bit taghuti syaitan aw al asnam wa huwa yutlaqu alal mufrad wal jam'i wa yu'minu billahi faqad istamsaka tamassaka bil urwatil wuthqa bil uqadil muhkam lam fisama inqita'a laha wallahu sami'un lima yuqalu alimun bima yaf'alu. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam urusan agama. Ala dukhuli fihi, untuk masuk ke dalamnya. Qad tabayyana rusdu minal ghayy, sungguh ar-rusdu yaitu petunjuk benar-benar sungguh-sungguh sudah sangat jelas minal ghayy, daripada kesesatan, daripada kesalahan. Jadi Islam, iman dengan kufur, petunjuk dengan kesesatan itu jelas. Bagaimana kalau masih ada orang yang tidak melihat dengan jelas sehingga bercampur adukan antara yang salah dengan yang benar? Nah, ini orang-orang yang keruh hatinya, orang yang sudah rusak hatinya. Zahara bil ayatil bayyinati, sudah jelas antara rusdun dengan ghayyun, dengan ayat-ayat yang jelas. Annal iman rusdun, bahwa iman itu adalah petunjuk. Wal kufru ghayyun, sedangkan al kufru, kekufuran, adalah kesesatan, kesalahan. Nuzilat fi man kana lahu minal ansari auladu. Ini ayat diturunkan, asbabun nuzulnya karena ada salah seorang di antara orang Ansar, ada yang memiliki anak-anak, arada ayyukrihahum, dia memaksa kepada mereka, yaitu kepada anak-anaknya, alal islami, untuk Islam. Faman yakfur bitaghut, maka siapa saja yang kufur terhadap at-taghut, yaitu syaitan, artinya dia melawan, membangkang, tidak mengikuti keinginan-keinginan syaitan. Awil asnam, atau dalam hal ini al-asnam, berhala-berhala. Wa huwa yutlaqu 'alal mufrad wal jama'. Ini dimutlakan, diitlakan pada mufrad dan juga kepada jama'. Wa yu'min billahi,
kufur kepada Allah dan dia beriman kepada kufur kepada setan, kepada tagut, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka tamassaka bil urwatil wuthqa, maka dia berarti sudah memegang dengan kuat bil urwatil wuthqa, pada simpul yang sangat kuat, yang terpercaya, bil uqadil muhkam, yaitu dengan uqad, ikatan-ikatan yang kuat. Jadi ibarat kita menggantung untuk mendapatkan keselamatan kepada tambang yang kuat, kepada ikatan yang kuat, atau pada dahan yang kuat yang tidak akan patah. Jadi beruntunglah kita menjadi orang muslim, beriman kepada Allah, memegang tali Allah, memegang syariat Allah, yang insya Allah selamat sampai ke akhirat nanti. Lam fisama in qita'alaha, tidak akan putus dia. Kan Allah dalam ayat yang lain mengatakan, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah. Rabitlah kalian semua, berpeganglah kalian semua kepada syariat Allah dengan kuat, wattaqullah, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Lan fisama laha wallahu sami'un lima yuqalu. Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar apa saja yang dibuat oleh setiap orang, alimun bima yuf'alu, dan Allah tahu terhadap apa saja yang dibuat oleh orang. Allah enggak buta, Allah enggak tuli, dan Allah tidak bodoh. Allahu waliyun nasirun allazina amanu. Allah subhanahu wa ta'ala menjadi wali, menjadi penolong bagi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minaz zulumatil kufri ilan nuril iman. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengeluarkan mereka, yaitu orang-orang yang beriman, dari apa? Dari kegelapan, kekufuran kepada cahaya iman. Kita sudah berada dalam cahaya iman. Kita jaga, kita pelihara, jangan sampai dirusak, jangan sampai lemah, jangan sampai menurun karena gangguan, godaan, cobaan dunia yang akan bisa merusak iman ini. Wallazina kafaru awliyahum tagut. Sedangkan orang-orang kafir, wali-wali mereka, penolong-penolong mereka, at-tagut, yaitu setan-setan. Bagaimana orang-orang yang zalim membela setan, kemudian dibantu oleh orang-orang yang mengaku Islam? Ini berarti membantu setan ini, membantu iblis, membantu untuk menyebarkan kemaksiatan dan kekufuran. Orang-orang yang kafir, wali-walinya, penolong-penolongnya adalah syaitan. Yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Setan-setan itu, togut-togut itu mengeluarkan mereka dari cahaya iman kepada kegelapan, yaitu kepada kekufuran. Jadi jangan ragu-ragu, apapun yang dibuat, yang dibela oleh mereka itu adalah kekufuran. Siapa yang membantunya adalah at-tagut, yaitu syaitan, iblis, setan. Makanya mereka mendukung berbagai macam kesesatan dan juga kemaksiatan. Auzubillah min dzalik. Zukirul ikhraj, disebutkan ikhraj. Di atas ada Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut tagut yukhrijunahum. Jadi kata-kata yukhrijuna, Allah yukhrijuhum,
dipakai kata atau kalimat al-ikhraj, imma fi muqabalati qaulihi yukhrijuhum minaz zulumat, yaitu sebagai penyeimbang Allah mengeluarkan orang-orang yang beriman dari kegelapan kepada cahaya, sedangkan tagut yaitu orang-orang kafir, yaitu setan mengeluarkan orang-orang dari cahaya kepada kegelapan kafir. Yukhrijuhum minaz zulumat aw fi kulli man amana bin nabi, atau Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan setiap orang yang beriman kepada Nabi qabla bi'tsatihi, sebelum beliau diutus, minal yahud, dari kalangan orang Yahudi, thumma kafara bihi, kemudian ada yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yukhrijuhum minaz zulumat ila nur aw fi kulli man amana bin nabi qabla bi'tsatihi minal yahudi summa kafara bi ulaika ashabun nari. Mereka yaitu orang-orang yang dikeluarkan oleh setan dari cahaya iman kepada cahaya kufur. Dulunya mereka menyanjung Nabi, dulunya mereka bangga kepada Nabi, tapi begitu Nabi berdakwah untuk Islam, mereka malah melawan, membangkang kepada Nabi, dan mereka memerangi Nabi. Ulaika sabun narihu fiha khalidun, mereka itu adalah penduduk neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal selamanya di dalamnya. Di dalam apa? Yaitu di dalam neraka, karena mereka melawan, membangkang kepada Nabi. Zaman sekarang ada tidak? Oh banyak. Ngakunya bahkan Islam. Inilah orang-orang liberal. Mereka menganggap kalau melawan Nabi, menghina Nabi, itu seperti dosa biasa. Orang yang membangkang kepada Nabi, menghina Nabi, merendahkan Nabi, itu sudah melanggar hak Allah. Karena imannya kepada Nabi, cintanya kepada Nabi merupakan akidah. Berarti mereka sudah rusak akidahnya. Nauzubillah min zalik. Alam taro ilal ladzina haja jadala Ibrahim fi rabbih li an atahu Allahul mulka ay hamalahu batarahu bi nikmatillahi ala zalika huwa Namruz. Tidakkah kalian perhatikan ilal ladzi haja, kepada orang yang menghujat, yaitu orang yang bermujadalah, yang terus mendebat kepada Nabi Ibrahim. Ini Allah membuat permisalan. Di zaman Nabi, orang-orang mendebat kepada Nabi, mereka melawan dan membangkang kepada Nabi, akhirnya membohongkan. Bahkan mereka membuat berita-berita bohong bahwa Muhammad itu adalah penyair, apa yang disampaikan Al-Quran itu adalah tidak lebih daripada ungkapan kata-kata syair. Muhammad adalah tukang sihir, maka segala kelebihan mukjizat yang diberi, yang diperlihatkan oleh Muhammad, kata mereka, itu adalah sihir. Sampai Nabi Muhammad diminta untuk membelah bulan. Setelah bulan itu datang dan terbelah, mereka bilang, ini sihir saja, tipuan mata. Begitu kata mereka, kata orang-orang kafir. Nabi Muhammad menerima wahyu, suka karena begitu beratnya pingsan. Mereka bilang Muhammad itu adalah orang yang kurang ayan, yang suka ayan. Jadi terus saja tuduhan-tuduhan begitu. Bahkan segala lebih daripada itu, mereka bilang majnun, Nabi Muhammad itu gila. Begitulah omongan yang lebih kasar dari omongan apa? Bacot orang-orang kafir yang begitu kurang ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, alam tar ilal jihaja jadala Ibrahim fi rabbih. Apakah kamu tidak memperhatikan kepada orang yang menghujat, yang bermujadalah, yang mendebat Ibrahim fi rabbih, tentang Rabbnya, yaitu tentang Allah. Li'an atahul mulka, supaya dia mendatangkan atau memberi kepadanya, li'an atahu mulka,
Karena dia sudah diberi oleh Allah sebagai kerajaan, diberi kerajaan, mentang-mentang dia raja, mentang-mentang presiden, sampai berani mendebat. Ai hamalahu batarahu bi nikmatillahi, yaitu Allah memberikan kepada dia sebagai jabatan sebagai raja, batarahu bi nikmatillahi ala zalika wa huwa Namruz. Dia membangkang, melawan, tidak menerima kalau ini adalah sebagai nikmat dari Allah. Orang-orang kafir yang tertutup hatinya, mereka merasa segala apa saja yang sudah didapatkan itu adalah hasil dirinya sendiri. Bahkan sebagai seorang raja yang sudah menjabat sebagai raja bukan didapatkan oleh dirinya sendiri, bahkan dia bisa membuat segala sesuatu karena dia. Karena apa? Mereka menganggap dirinya lah yang berkuasa dan menganggap sebagai Tuhan yang bisa berbuat apa saja. Yaitu yang melawan, yang membangkang kepada Nabi Ibrahim saat itu adalah Namruz. Iz badala min haja. Sebagai badal dari kalimat haja. Qala Ibrahim, berkata Nabiullah Ibrahim alaihissalam, lamma qala lahu, pada saat Nabi Ibrahim berkata kepadanya, man rabbukal ladzi tad'una ilaihi, siapa Tuhan kalian yang kalian mengundang kami untuk berdoa kepada dia? Rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Nabi Ibrahim menjawab. Jadi sebelumnya si Namruz itu laknatullah alaihi, siapa Tuhan yang kalian mengajak kepada kami supaya kami menyembah dia? Kata Nabi Ibrahim, Rabbiyal ladzi yuhyi wa yumitu, Tuhanku adalah zat yang menghidupkan dan yang mematikan. Alladzi yakhluqul hayata wal mauta fil ajsadi, dialah Allah subhanahu wa ta'ala Rabbku, zat yang menciptakan yang hidup dan yang mati, fil ajsadi, dalam jasad-jasad. Qala huwa, kata si Namruz laknatullah alaihi, ana uhi wa umitu, lah yang menghidupkan dan yang mematikan ini saya. Kata setan Namruz, bil qatli wal afi anhu, buktinya apa? Saya bisa membunuh dan saya bisa memaafkan dia. Wada'a bi rajulaini, maka dia memanggil dua orang manusia laki-laki, faqatala ahadahuma, yang satu dibunuh oleh dia, wa tarakal akhar, dan yang lain, yang satu lagi ditinggalkan, gak disentuh, gak dibunuh. Falamma ra'ahu ghabiyan, pada saat Nabi Ibrahim memandang, melihat raja goblok itu, ghabiyan, raja tolol itu, raja togok itu. Ghabiyan itu orang tolol, ayat itu goblok sih gitu aja mana ayatnya. Ini bahasanya memang gitu, bukan dibuat-buat. Memang ayat didinya dina tafsirna. Falamma ra'ahu, pada saat Nabi Ibrahim melihat kepada raja yang goblok itu, Ghabiyan, qala Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, muntakilan ila hujjatin awdaha minha. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berkata untuk meningkatkan hujah yang lebih jelas dibandingkan itu. Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq, kata Nabi Ibrahim, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang mendatangkan matahari binal masyriq, dari sebelah timur tempat terbitnya, fa'ti biha anta minal maghrib,
Maka coba, oleh kamu, kalau memang kamu merasa sebagai Tuhan dan berkuasa, bisa sekarang kamu jadikan matahari itu terbitnya sebelah barat. Becus guys ya. Hei Raja Togo, yang merasa berkuasa, yang maha hebat, yang merasa memiliki segala sesuatu, kamu bisa nggak? Kata Nabi Ibrahim. Jawab Nabi Ibrahim, fabuhital ladzi kafara, maka orang kafir tadi menjadi bingung, tahayyar wa dahasya. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Sekalipun hujahnya sudah kalah, tetap saja dia tidak mau terima. Tadi kan dia ingin memperlihatkan kekuasaan, kalau dia bisa menghidupkan dan mematikan. Dipanggil dua orang, yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan. Tuh, karena aku dia mati, karena aku dia hidup. Aku biarkan hidup, dia hidup. Aku bunuh, dia mati. Hanya begitu saja dalilnya si Raja Goblok teh, Raja Namrud teh. Kata Nabi Ibrahim, begini saja, coba matahari terbit di sebelah timur. Sekarang kamu ganti, coba buat matahari terbit di sebelah barat. Jedok dah si Goblok teh. Begitu dari zaman dulu. Nah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga sama. Zaman sekarang orang lebih pintar logikanya, maka mereka pun bagaimana caranya untuk menyudutkan Nabi Muhammad, menyudutkan Islam, menyudutkan umat Islam. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kita tetap saja seperti kata Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? La ikraha fid din, qad tabayyana rusyu minal ghayy, faman yakfur bit taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu samii'un 'alim. Itu saja yang kita pegang. Syariat Allah, ajaran Allah, perintah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Hari ini tanggal 4 ya. Tereh amat. Masya Allah. Kita lanjutkan Adiyatun lil Imamil Ghazali. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala tawassul dengan karamah, barakah doa Al-Imamul Ghazali. Kita mohon semoga Allah senantiasa memberikan sehat walafiat, kemuliaan di sisi Allah, istiqamah dalam iman, dan istiqamah dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan orang-orang tua kita semuanya, anak-anak kita semuanya, semoga mereka diberikan kekuatan, ketetapan iman Islam. Guru-guru kita semuanya dan seluruh para ulama mujahidin fi sabilillah, para ulama yang membela hak, ulama yang sebenarnya ulama, yang hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya Imam Besar umat Islam Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, semoga beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah jaga, Allah pelihara, Allah selamatkan, dan Allah berikan kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan. Al-Haziniyah ila hadrati Nabil Muzdaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Dan kita bacakan suratul Fatihah untuk Mama Ajengan Nahrawi As-Suhiri. Kita
Kita doakan juga ada salah seorang anak Jamal Ihya yang 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima iman Islamnya, mengampuni segala kekhilafannya, disabarkan orang tuanya. Al-haziniyah ila hadrati Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni as'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minar rahmati shumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aishi arqadahu wa minal umri asadahu wa minal ihsani atammahu wa minal in'ami ammahu wa minal fadli azabahu wa minal lutfi anfa'ahu. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma akhtim bis sa'adati ajalana wa haqib bi ziyadati amalana wa akrun bil afiyati guduwana wa asalana waj'al ila rahmatika masirana wa ma'alana wasbub sijala afika ala zunubina wa kunna alaina bi islami uyubina waj'al taqwa zadana wa fi dinika izhadana wa alaika tawakkulana wa timadana. Allahumma sabitna ala najil istiqamah wa a'izna fid dunya min mujibati nadama yawmal qiyamah wa khafif 'anna siqal al-a'zar warzuqna 'ishatal abrar wa qina ma amana fi hadhihi dar wa fi tilka dar wasrif 'anna syarral ashrar wa kaidal fujjar wa atiq riqabana wa riqaba abaina wa abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhwatina minan nar birahmatika ya azizu ya ghaffar ya karimu ya sattar ya khaliqal laili wan nahar khalisna min hammid dunya wa azabil qabri wan nar ya alimu ya jabbar ya Allah ya Allah ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin wa ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wirdus sabi', wiridan yang ke-7. Ijasfarratis syamsu, apabila matahari sudah mulai menguning, berarti sudah masuk waktu maghrib, berlalu waktu asar. Bi an taqruba minal ardi, di mana matahari ini sudah mulai mendekat kepada dunia. Bukan mataharinya, tetapi pandangan kita, posisi matahari karena sudah tenggelam akan menyatu, akan nempel ke tanah, akan nempel ke bumi, sehingga lama-lama matahari terhalang. Bihaisu yughatti nuraha al-gubaru wal bukharatu, di mana cahaya matahari itu terhalang oleh gubar, oleh debu-debu, dan juga oleh al-bukhara, sama debu, allati ala wajhil ardi, yang berada di wajah permukaan dunia ini. Wa yura safratun fi dawiha, sehingga terlihatlah matahari, cahayanya itu menguning. Kata kita lembayung kuning, yaitu sudah masuk senja hari menjelang maghrib.
Kalau zaman dulu kita melihat matahari yang kuning bagus, indah, sekarang jarang kelihatan ya. Karena apa? Terhalang oleh bangunan-bangunan dan sebagainya. Dakhala hadzal wirdu, maka masuklah wiridan ini, yaitu wiridan yang ke-7. Wa huwa mislul wirdil awal, yaitu seperti wiridan yang pertama, min tulu'il fajri, dari sejak terbitnya fajar ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari. Li'annahu qablal ghurub, karena waktu ini adalah waktu sebelum tenggelamnya matahari. Kama anda zalika qabla tulu', sebagaimana yang demikian itu keadaannya seperti sebelum tulu', yaitu sebelum terbit. Wa huwa al-muradu bi qoulihi ta'ala, inilah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun, maka maha sucilah Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu sore dan juga pada waktu pagi. Ini Allah memuji dirinya dengan menyucikan dirinya, fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maka kita harus bertasbih, menyucikan Allah, berzikir, memuji kepada Allah pada waktu itu. Wa huwa tarfu tsani, inilah taraf, ujung yang kedua, al-muradu bi qoulihi ta'ala, yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa atrafan nahar, dan inilah waktu-waktu yang ada di waktu nahar. Qala Al-Hasan rahimahullah, berkata Sayyidina Al-Hasan rahimahullah, kanu asyadda ta'ziman, dulu mereka orang-orang, para ulama, orang-orang yang soleh, asyadda ta'ziman, benar-benar sangat mengagungkan, lil masyi, pada waktu sore, minhum li awalin nahar, dari kalangan mereka, yaitu kalangan para ulama, li awalin nahar, dari mulai awal siang. Jadi karena Allah pun sampai mengatakan fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun, Allah maha suci di waktu pagi, di waktu petang, di waktu sore, di waktu pagi. Maka para ulama pun mereka bertasbih, menyucikan Allah, wiridan, terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu itu. Wa qala ta'ala, wa qala ba'dus salaf, dan berkata sebagian ulama-ulama salaf, kanu yaj'aluna awalan nahar lid dunya wa akhirahu lil akhirah. Mereka menjadikan awalan nahar, awal hari, lid dunya, untuk urusan-urusan dunia, yaitu di pagi hari. Di pagi hari, di waktu duha, mereka sibuk dulu mencari urusan-urusan untuk kepentingan dunia, wa akhiruhu lil akhirah, sedangkan akhirnya mereka gunakan waktu itu untuk urusan akhirat semuanya. Fa yustahabu fi hadzal waqti wallahu a'lam. Allahumma shalli ala sayyidina wa ashhili zalimin bi zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashhili zalimin bi zalimin wa akhrijna
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza wa kana 'inda Allahi wajihan fid dunya wal akhirah. ومن المقربين وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وإذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبتس بيدين ويتكلم بشفتين. أحسنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يضروني ججاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكايدهم. أكفنا من أراد بي عداوة من الجن والإنس يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا ربي وعظم شأنك وعز سلطانك وارفع مكانك وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله وبرسل الله والصالحين من عباد الله. سبت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أليق وأنت ثقتي ورجائي يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين. يكفيني شر كل طارق يترك بليل أو نهار إلا طارقا يترك بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرق النفس من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. اللهم الشفاء بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت شافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد. ارفع عني كل تعب شديد وافني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش الأليم واجعلني نورا من نورك وعطاء من عطائك وإراسة من إراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك بك ولا أسألك بعهد غيرك أن تغفرني شر كل شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
minan nar.